kita bakal buktikan karena ini adalah game yang ketiga di E-Wrangle di mana Flying Pet lagi-lagi serupa tapi tak sama. Betul, sering muncul tapi apakah kali ini bakal sesuai dengan yang sering muncul itu? Apakah beberapa tim juga sudah mulai turun kali ini ke arah drop mereka? Tapi kita bakal lihat kali ini ya, tampaknya belum ada perubahan terlalu drastis sih. Nero kemarin sempat penguasanya si Gergopol deh, penguasa hari pertama ya. Tapi sekarang kembali ke arah Salber, mungkin merasa Gergopol juga jauh kali ini dari arah pesawatnya dan lebih nyaman juga main Salber. Sedangkan dari Boom juga turun di Lipovka, ya klasik grand final sih, gak akan ada hal-hal aneh yang terjadi. Terlalu padat gak sih? Kalau misalkan Nero ambil sebelah kirinya lagi, udah ada Aura, terus udah ada Bonafide yang bisa motong dari arah Rozok, belum lagi Livescape kalau misalkan mereka turun di sekitar Quarry, belum lagi papasan sama GD dari tim Takai juga yang keluar dari Verifier, Zone Esport, jadi terlalu banyak yang motong gak sih kalau misal what? Oh lagi? Zonanya, ini kita rematch game yang awal tadi kah? Zonanya sama persis kayak tadi. Sabar, gue cek jam dulu ya. Ini zonanya. Kita nggak mundur waktu kok, kita nggak mundur waktu guys. Ini udah jelas orderan gua nggak akan terjadi, apalagi orderannya lu. Betul, berarti wah ini chefnya kayaknya lagi bingung deh masak apa deh. Bener, makanya dia nge-repeat masakan yang udah pernah dia masak. Betul, cuma nggak tahu nih bumbunya sama atau enggak. Iya itu dia, tapi ini balik lagi loh, ini ngomongin tentang hal yang kita bahas di awal-awal tadi gitu. Tentang permasalahan pattern ataupun hafalan dari circle-nya. Kalau kita lihat kejadian circle pertama seperti ini lagi, yang di-expect adalah daerah-daerah sekitar Gergopol, Ruins, Container, ataupun bahkan sama persis seperti game pertama tadi. Betul, tapi kalau kita sedikit flashback ke game sebelumnya, ya mumpung nih zonanya mirip-mirip. Andaikan di game tadi zonanya nggak ke NFT malah ke Gergopol Container, ya hasilnya akan sangat terbalik menurut gue sih ya. Berbeda sih akan pasti. berbeda. Tentu tim-tim nggak akan tumbang dengan sangat cepat karena pada nggak terjun ke air, pada nge-hold dan mungkin tim-tim yang tumbang ya di peringkat 9, 8, 10 itu bakal lebih lama hidupnya. Karena kan tahan-tahan di kontainer ketimbang dengan mereka nyebur-nyebur ke laut banyak yang tumbang di lautnya gitu. Ya bahkan tadi ada banyak banget tim yang udah menuju ke arah kontainernya terus tiba-tiba bouncing lagi ke arah utara. Akhirnya banyak banget ikan-ikan di laut gitu yang tiba-tiba banyak pemancing yang ada di pinggiran pantai tersebut di arah Gergopolnya. Betul ya, kita bakal lihat kali ini ya apakah dari chef PUBG Mobile kali ini akan menghidangkan zona yang sama atau kali ini kebetulan aja. Dari makanannya sama tapi ntar saus-sausnya beda. Karena pilihannya banyak nih, ini masih zona pertama. Bisa ke arah Gergopol lagi tentu, bisa ke arah Zarki juga tapi masih bisa loh. Masih? Zarki mau ke arah Gatka bisa, mau ke pesisir pantai yang kiri banget tuh. Yang tempat deket tempatnya Livescape looting. Itu bisa juga gitu, masih banyak kemungkinan dan mungkin akan lebih terlihat jelasnya ketika zona kedua kebentuk, apalagi zona ketiga. Zona ketiga sih biasanya udah ending-ending lah kurang lebih. Betul, udah kayak bisa makin kebaca lah circle-nya akan berending di arah mana atau berakhir di arah yang mana. Atau mungkin di sekitar shooting range lagi. Mungkin, itu sering terjadi. Bangkai pesawat ya? Betul, bangkai pesawat ataupun ke arah bawahnya shooting range ya. Betul. Tergantung lah kita bakal lihat. Tapi dengan zona pertama ini ya mungkin tim akan ambil ancang-ancang banyak yang menghinggapi area-area gunung Gatkanya atau ngambil juga di rumah-rumah di Gatka atau bahkan sampai mungkin ngambil rumah-rumah sekitar area Gergopol. Ya, dan kalau kita berbicara tentang tim-tim yang bertanding tentunya kayaknya semakin dikit jumlah match yang bisa dimainkan, semakin turun temponya. Kayaknya udah waktunya ngegas tuh tadi terakhir di Miramar kayaknya. Makanya tim-tim kayak Bonafide udah mulai kejar restoran, mereka perang sama tim RRQ, terus mereka bertemu lagi dengan tim-tim yang lain. Tapi untuk kali ini temponya benar-benar turun loh. Beda banget sama Miramar dan juga E-Wrangle yang pertama. Betul. Tapi kalau kita ingat ya, ini kan masih ada nyisa 3 game lagi. Betul. Namanya Grand Final. Game terakhir. Itu terjadi nah, sih. game terakhir. Tim-timnya udah nothing tulus. Itu yang paling berbahaya. Itu yang paling mengerikan. Gue jadi keinget season 2 di mana TP waktu itu ya. 1. Oh iya season 1 TP yang tiba-tiba ditabrak sama 2 tim di arah. 3 tim. 1-2 tim tuh yang mepet ke arah dia. Tapi yang motong rotasinya dia tiba-tiba muncul lagi gitu. Bahkan yang berniat untuk motong tuh gak cuma 1 tim. Banyak. Mereka lolos dari Valdemar pun masih dikejar sama 2 tim yang lainnya. Betul ya, itu hal unik lah. Karena baik lagi kita kan tahu PUBG Mobile ini bukan sekedar 1v1. Tapi baik lagi semua lawan semua. Tentu dengan segala, ya mungkin segala target yang ada lah dari tim-tim yang udah puas ada di top 8 mungkin ya. Ada juga mungkin yang puas udah di posisi-posisi tinggi dengan gak bisa naik lagi. Betul. Mau WCD ataupun gitu kan. Dan ya baik lagi itulah ketika ada ibaratnya tubrukan niat lah. Iya. Ada yang niatnya mau main aman, ada juga yang udah nothing tulus barbar aja. Dan gak ada yang salah gitu.
Dan kalau kita ingat seperti season-season sebelumnya di babak final ini pun, terutama untuk season 3 kemarin ya, babak final kayak gini pun masih belum aman gitu. Apalagi kalau misalkan sistemnya masih sama. Kita nggak tahu nih ntar regulasinya bakal seperti apa gitu untuk di season 4 ke season 5 nantinya. Tapi kalau kita berkaca dari season sebelumnya, peringkat berapa tuh? Peringkat 4 terbawah berarti ya dari 16, Betul. 16, 15, 14, 13. Itu tempat yang tidak nyaman dan bahkan bisa terdegradasi. Betul, tapi ya kali ini ya kita no komen ya karena Betul. belum muncul juga aset-asetnya, so kita bakal enjoy the show aja kali ini ya. Betul, tapi kalau misalkan masih seperti itu benar-benar harus try hard banget sih. Apalagi buat 4 tim yang sekarang lagi ada di 4 terbawah untuk Nero, DU, Aura dan juga Livescape yang kita tahu dari Aura sendiri nggak pernah terlepas dari PMPL. Tapi kalau season sebelumnya sistemnya masih terbawa untuk persiapan season 5 nanti, tentunya menjadi mimpi buruk untuk Auranya. Betul, kita bakal lihat sedikit perubahan lah ya. nanti Betul. ya. Tapi tentu itu semua akan dipastikan dari pihak-pihak official lah ya. Ya, makanya jangan lupa untuk follow sosial media dari pubgmobile.esport.id karena nanti begitu ada update seputar sistem turnamen dan seputar regulasi untuk season berikutnya akan diposting di Instagramnya pubgmobile.esport.id. Yes, jangan sampai kalian mendapat info yang tidak tepat. Betul. Ataupun mendapat info yang telat. So Iya. kita bakal lihat kali ini ngomong-ngomong. Gue agak rotasi trauma ya. sama ini tempat. Ini pertempuran 5 tim sekaligus. Betul, makanya gue agak trauma sama ini tempat. Dan Oki Ozora gila nge-scoutnya lama banget dia di sini. Tapi emang aman sih pas, nggak bakal kenapa-napa kecuali di bom yang kena. Dan gue rasa dari Oki, dia kan pengen coba ngedengerin juga. Tapi dengan ada yang Molly dan juga bom oke. yang dilempar, ini udah kode jelas lah. Ada orang hati-hati. Betul, akhirnya Oki Ozaranya mundur. Walaupun ada beberapa follow up yang datang dari pemain-pemain DU. Tapi sepertinya dengan pergerakan mereka yang seperti ini lebih memilih untuk mengamankan daerah sekitar ruins lah. Itu menurut gue keputusan yang lebih bijak dibandingkan mereka tabrak ke arah compound dari Bonafide. Tapi pergerakannya nggak menuju ke arah ruins. Mereka semakin menuju ke arah utara ternyata ingin membalap dan ingin memotong rotasi dari Bonafide. Mungkin. Betul. Ini mungkin dari, Bonafide sadar bahwa ini DU ada kemungkinan naik ke atas bukit dan Yap. memotongin mereka. Mereka langsung juga kasih backup, bahkan sampai 4 orang menuju ke arah perbukitan dan DU melihat ada Balik flank lagi. dari BFD, mundur lagi Balik mereka lagi. masuk ke area ruins. Tapi dari Oki sudah kasih info, bahkan sekarang sudah melakukan spray juga terhadap seorang Hans for You, tapi belum mengenai targetnya. So Betul. dari DU tampaknya sudah punya info, mungkin mereka bakal ngisi rumahnya sih. Mengingat tadi kan infonya orang udah pergi. Ya, ini udah mulai terkena zoning out untuk kedua tim ini saling melakukan zoning out dan rumahnya ditinggalkan. Apakah akan diambil oleh Dewa United? Tapi pergerakan dari Oki terkesan ingin mengambil tempat itu dan ada yang melakukan cross dari rotasi mereka sedikit berpapasan antara Nero dan juga tim NFT tadi kalau nggak salah ya. Betul, kita bakal lihat juga dari Nero dan juga dari tim Boom tadi ya. Boom ya? Boom. Oke, Boom. Rotasi mereka emang serupa gitu kan, dari Stalber dan juga dari Lipovka, sisi kanan dari map Oh iya, harus NFT menuju masih di sisi situ. kiri. Ya, dan ya pasti sering ketemu sih. Betul. Sedangkan dari tim NFT kan ini bakal langsung motong dari blue zone, emang nggak masalah sih, zonanya masih cukup geli juga. Lewatin bagian rumah roti, ambil bagian selatan zona dan mungkin bakal masuk dari entry point Gatka ataupun dari Pochinkinya. Ya, tapi lo perhatiin gak sih pergerakan dari NFT mereka kan game pertama tadi juga rotasi dari arah Novo ya, Flo? Iya. Dari Novo terus dari circle-nya ke arah utara sebelah kiri. Tapi mereka bisa sampai di titik itu dengan nyaman, tentram, aman dan damai loh. Padahal proses rotasi mereka itu jauh banget. Terus ngelewatin begitu banyak tim. Kalau lewat kanan mereka bisa ketemu BTR, mereka bisa ketemu Voin. Dan circle-nya Potong ke bawah. motong ke bawah. Ini ada persentase masih bisa ke arah selokan Gatka masih bisa. Ke Ruins masih bisa. Ke Ruins masih bisa. Ke atas gunung bisa. Betul. Ke pantai pun bisa. Ya ini persentasenya masih cukup gambling banget. Kita masih harus menunggu untuk pergerakan circle yang ketiga nantinya akan seperti apa. Karena diameter ketiga yang akan menentukan untuk lebih condongnya circle akhirnya tuh ke bagian mana. Betul, tapi kalau kita ngomong-ngomong pantai, gue jadi selalu inget tuh yang zaman-zaman PMCO pas. Oke. Yang zonanya itu ke pantai, terus yang waktu di Chicken tuh TS ya, yang kita sebut bukan tim secret lagi. Tim santuy, tim senja. Tim senja. Betul, tim senja. Oh iya, waktu itu PMCO sering banget ke arah sebelah kiri ya. Iya, sering banget ke arah kiri. Bener-bener Itu zonanya secret banget. momen-momen yang seru juga gitu kan. Wah, tim senja nih, itu mulai akhir-akhir liga lagi kan, dimana kita udah mulai santuy, tapi kita bakal Iya. tampaknya nggak terlalu santuy dari tim yang bertanding. Kali ini ada SG dan juga tim RRQ memiliki rotasi yang serupa kali ini dengan arah tujuan checkpoint yang sama. Tapi lagi-lagi Rivaldo rumah ini. dalam posisi cukup berbahaya karena tapping-tapping yang hampir lontarkan oleh tim SG, tapi recovering fire juga dari Nerpeko. Betul. Nerpeko punya kendaraan, belum ada backup juga dari anggota RRQ lainnya, my dan
Tampaknya lagi-lagi rumah ini diperebutkan, tapi bannya pecah ya? Kayak ada suara gembos tadi. Ya kayak, ada tembakan ternyata dari arah Bukit Gergopol, ada yang mengontrol dan memantau pergerakan dari tim RRQ. Dengan kondisi seperti ini harusnya Skylight sudah mulai rotasi kembali. Terus dan sepertinya akan Ronde berurusan dua. lagi dengan tim RRQ dan berhasil. Mort dapetin satu pemain dan ini adalah Jersey. Pemain kunci dari Skylight yang sering kali memberikan impact begitu besar di setiap matchnya untuk Skylight Gaming. Betul, inilah the power of split, membuat musuh-musuh bingung posisi musuh di mana aja. Betul. Tadi pasti ada info juga sih, ada orang tadi ke arah kita. Dan ketika rotasi itu pasti dari anggota RRQ lain yang kasih info, ada orang ke rumah kita lagi. Dan akhirnya ada terjadi ronde 2 dan jadi pertempuran lagi. Tapi kalau kita sekarang juga dari Ken. No, 3 sisi loh. 3 sisi. Ken lewat tapi masih ada satu pemain. Jixi memotong dari tengah jembatan. Ken menjadi santapan lagi-lagi dari Aura. What? Gila ini setupnya rapi banget. Ya, ini tampaknya dari Aura sudah membaca pergerakan tim-tim suka rotasi jauh. Let's say NFT, let's say dari Boom. Mereka tuh selalu putar utara lewat jembatan Gergopol masuk ke bagian bawah. Nah, akhirnya malah bertemu, tapi tampak kita bakal lihat kali ini Ponbit tertangkap oleh Void. Ini malah petaka bagi tim Boom. Rotasi ke depan ketemu Aura, ke belakang menahan pun ketemu Void yang kayaknya rotasi jarak jauh juga. Ya, ini- dari farm loh. Makanya ini beda banget sama yang kita lihat di Country Battle tadi. Betul. Tim-tim di SEA rata-rata mereka langsung ngambil seperempat dan tengah circle untuk setiap circle-nya. Tapi kalau kita lihat gameplay dari kebanyakan tim Indonesia, mereka selalu mengambil bagian utara. Mungkin terinfluence kali ya dari gameplay tim China. Mungkin, karena kan tim Cina suka banyak banget muter-muter jarak jauh Betul, juga. dari utara, mereka Tapi- muter lagi dari timur. Gue kaget dengan Void loh. Void kan biasa tim yang barbar. Dia masuk ke tempat ramai pun dihajar-hajarin semua. Sampai Iya. masuk. Kali ini mereka banyak bermain itu ya hitungannya main rotasi jauh. Betul. Sama dengan style Boom, stylenya SG, style beberapa tim lain yang main pinggir-pinggir zona. Tapi khususnya masuk dari utara. Yes. Tapi kalau kita perhatikan sekarang juga, cukup banyak tim yang sudah mengambil center. Dan yang gak dapat center yang ngambil tempat-tempat yang sekiranya andaikan zona lompat, enak buat rotasi. Ini final bener-bener gak keprediksi sih untuk ke-16 tim bagi gua ya. Gua Iya. aja yang kayak sedikit menghafal beberapa rotasi dari beberapa tim. Kali ini gua gak expect kayak pergerakan dari Void. Yang biasanya kalau kita ngomongin Void, mereka bakal bentrok sama BTR di Bukit Kentang. Betul. Mereka bakal ketemuan lagi sama Victim yang bisa aja mereka langsung. Karena kan Victim ada 2 variasi nih. Kadang mereka ngambil bagian utara, kadang mereka langsung Track ngambil lurus. bagian track lurusnya. Iya. Dan itu sering banget ketemu sama Void, sering banget ketemu sama Takai, Boom. Terus sering juga ketemu sama BTR. Atau kadang-kadang ketemuan sama DU. Itu tim yang sering ketemuan tuh kalau misalkan kita ngomongin tim-tim yang datang dari arah timur dan circle-nya ke arah barat. Tapi Void loh, rotasi mereka tiba-tiba Berubah sedikit total. mengekor dari Boom Esport. Betul, kita yang nonton aja, yang ibaratnya dapat info jelas aja kaget, apalagi player yang main. Kok tiba-tiba ada Void di sini? Tapi kita sekarang juga tampak dari Mararki sudah mengambil pinggir-pinggiran bukit dan mengusir tim tadi berwarna kuning ya, belum terlihat tim yang mana. Dan cukup jauh diusirnya. Dan kita bakal lihat tampaknya masuki Victim. zona-zona akhir. Cukup banyak tim yang sudah mulai mengincar next step mereka. Zona 3 kan udah mulai masuk mid game lah. Betul. Zona-zona di mana semua tim tuh udah harus mulai punya posisi dan menentukan apakah gue mau nge-clearing, apakah gue mau jaga pinggir zona atau mau gerak lagi. Ya, dan agak puyeng juga ternyata untuk pergerakan dari Victim mereka bakal mengambil titik yang mana sementara Void. Satu pemain mereka berhasil di knockout, masih bisa diselamatkan dan belum terkonfirm menjadi sebuah eliminasi. Dan defensive area mereka bisa gue bilang cukup strong dengan area di sekitar hospital kali ini. Betul, dari Void pun kali ini bisa keluar dikit dan langsung coba untuk revive ke arah Harvest. Untungnya di luar school udah ada kontainer sekarang ya. Iya. Yang sedikit menjaga area-area pagar luarnya. Tapi dari tim Nero sudah mengambil perbukitan yang cukup membuka vision ke arah tim Void. Tapi belakang mereka juga cukup terekspos. Dari tembak-tembakan arah Gergopol. Dan sekarang dari Aura sudah keluar dan mengambil satu rumah di luar area hospitalnya. Ini tempat yang biasa diamanin sama GD juga. Checkpointnya GD untuk menuju ke arah sini. Tapi ternyata udah ditempatin oleh Nero. Terus ada Void juga. Bahkan tempat yang biasa diambil sama GD pun untuk rumah di sekitar hospital ini udah diamankan oleh Aura. Jadi GD bener-bener terbatas banget untuk checkpoint mereka di area-area sekitar Gergopol ini. Mau nggak mau mereka akan bermain lebih fleksibel dengan kondisi yang seperti ini. Mungkin mereka bisa mengambil daerah Tiang Sutet. Mungkin bisa juga ya. Tapi beberapa opsi lain juga mungkin bakal diambil ketika zona keempat sih. Karena zona Betul. ketiga kan baru nentuin final battle kurang lebih di mana nih. Yes. Kurang lebih zona keempat, 5, 6 ya semua proses perangnya lah seperti apa. Dan kita sekarang juga tampak dari SG berhasil nyelip masuk ke area-area open field. Tapi itu berdekatan dengan tim Takai yang kalian cuma untuk nempel-nemping ke arah sekitar juga. Tim SG belum masuk ke arah zona jadi mereka Betul. harus punya pilihan. Mau muter atas, muter bawah atau mau hajar Takainya. Ya tapi gila Takai setupnya lebar banget ya. Mereka split 2-2 loh.
di pinggiran circle dua-duanya, mengamankan bagian dalam dan sedikit ngepres di bagian luar dari play zone yang ketiga. Ini memastikan untuk tim-tim yang datang dari arah Pochinki itu nggak punya tempat untuk masuk dari arah mereka. Betul, mau nggak mau kalau mau stop open field, dan tembakin dari posisi compound. Itu pintar dari Takai dan itu juga ngebuat mereka ketika mereka ingin masuk ke dalam zona, mereka udah pasti aman gitu. Mereka udah nggak mikirin backline mereka lagi, mereka tinggal mikirin gimana cara mereka untuk masuk ke dalam zona, apakah bisa tabrak lurus atau mereka bakal muter ke bagian utara. Dan tentunya zoning out yang mereka lakukan itu bakal menentukan arah mereka rotasi. Kalau kita ngeliat kayak Skelet Gaming ngambil ke arah bawah, gue yakin dari tim siapa tadi? Takai, antara mereka langsung garis lurus masuk ke dalam zona atau dia akan menuju ke bagian atasnya. Ini deja vu hari pertama. Ingat ya? Hari kedua yang zonanya itu ke arah Gatka dikit tapi masuk ke arah kompon-kompon yang tim zone. Iya, ini ada 4-way showdown yang biasanya ada di sebelah sini dan ternyata lagi-lagi zone e-sport. Biasanya ada bonafide dan ada boom. Tapi kali ini bertemu dengan tim Takai, zone e-sport menghentikan langkah rotasi mereka bersama dengan tim Takai juga langsung touchdown di batu yang biasanya diambil sama bonafide. Betul, tapi sekarang dari tim Takai punya tempat yang cukup enak. Dia punya cekungan yang berarti nggak bisa ketembak dari zone. Dan dia punya coveran yang nggak bisa ketembak dari BTR dan sekitarnya. Tapi tentu mereka perlu berwaspada oleh tim-tim lain yang mengincar posisi mereka. Seperti Livescape biasanya suka ngambil ini juga. Incar dari jauh, dari cekungan kecil. Dan lu jangan lupain RRQ yang juga biasanya ngeritek tempatnya zone e-sport saat ini. Betul, nah kita bakal lihat kali ini apakah bakal terulang kembali hari kedua. Atau akankah kita melihat kali ini play-play terbaru yang terbentuk. Sekarang dari tim DU sudah punya compound yang mereka biasa rebutin juga. Biasanya mereka rebutan sama poin sini kan. Main NFT juga biasanya untuk nge-retake tempat ini. Dan ini area yang enak banget dari Okiozora. Sedikit burst shoot ke arah pemain dari Takai. Namun belum ada damage yang begitu dalam diberikan ke arah Kean. Mungkin mengincar ban mobil kali ya. Tidak kelihatan orangnya, ban mobil pun jadi. Gue suka banget pergerakan dari Deru. Mereka gak terburu-buru maju ke depan. Mereka main dengan arah zonanya karena mereka tepat di bibir zona. Yang berarti ya mereka bisa make a play dulu dari high ground yang mereka punya terhadap tim Takai. Tapi ketika zona bergerak, itu PR mereka baru kelihatan. Mereka maju tuh open banget. Mau gak mau mereka harus melakukan forting atau ngorbanin kendaraan di tengah-tengah lapangan. Betul, itu cuma pilihan yang mereka punya. Atau kalau mereka mau barbar, mereka tabrak Takai atau retake tempat dari zona e-sport. Betul, harusnya dari DU. Sekarang udah mulai ada yang nge-scouting sih. Mana tempatnya masih kosong, mulai ke arah lapangan loh. Di tempat lapangan ini, mana yang kosong. Andaikan zona ke lapangan, mereka punya posisi. Dan ini, Oki udah mulai ke arah kendaraan, mungkin sudah mulai bersiap untuk rotasi. Dan harusnya sih udah mulai ngamanin tempat. Ini galau nih, bagi atau mobil bucin ya? Oh, mobil bucin aja lah. Yang lebih safety mungkin karena armornya lebih strong dan juga lebih terjaga dari angle shoot. Jendela-jendela yang ada di mobil bucin ini. Betul, tapi kita lihat dari DU kayaknya sudah mulai mendekat juga ke arah tim Takai. Tepat di depan mereka, di lain sisi dari victim dapetin 2 bahkan dari tim RRQ. Voldemort bakal langsung melakukan 1 upaya revive. Tapi dengan 2 yang knock, victim punya chance untuk maju ke arah tim RRQ. Ya, tapi mereka juga dapat tekanan dari arah Nero. Kalau nggak salah yang ada di bagian sekitar victim saat ini. RRQ cukup aman, mereka ada di bagian high ground, mereka ada di puncak rantai makanan. Tapi gimana cara mereka turun? Mereka tidak ingin turun dengan cepat. Mereka ingin mengambil korban yang ada di bagian overground. Kali ini tappingnya berhasil memulangkan 1 pemain victim menuju ke arah lobby. Kali ini pergerakan demi pergerakan victim benar-benar dipantau oleh mata dari sang raja. Betul, tapi kita bakal lihat tampaknya ada fight lagi yang terjadi antara BTR, GD dan juga Alter Ego di mana SG sedang memantau fight ini. Ini tepat di ujung area Gatka yang berarti BTR punya tempat yang sangat enak. Dapat bom dari seorang Potato mengenai Booms diledakkan kali ini. Dan sekarang kita bakal lihat Void dan Aura pun bertempur di bagian utara dari zonanya. Betul sekali, dan granat masih dilempar. Dapetin 1 confirm elimination dan berhasil menumbangkan 1 pemain lagi dari tim GD. Ini momentum kalau misalkan dari Alter Ego mereka ingin melakukan push. Sebuah momentum yang tidak bisa didapatkan 2 kali, bahkan di sandwich. Ada Alter Ego dan juga Bigetron yang akan langsung tabrak menuju ke arah GD. Satar langsung cabut untuk mengamankan placement bagi tim GD sendiri. Tapi di arah lain ada victim yang dipulangkan ke arah lobby dan fight-nya pecah kali ini antara Bigetron versus Alter Ego. Yap, ini bakal fight yang berdarah karena mau tidak mau ini tim harus saling nge-clear kalau pengen gerak ke arah zona. Dan BTR punya advantage dapetin posisi zona. Tapi tentu BTR nggak mau kasih cekungan ini ke arah tim Alter Ego secara gratis. Mereka bakal regroup kembali tapi sedikit tarik mundur ke arah cekungan belakangnya lagi. Alter Ego punya ruang gerak sedikit lebih banyak. Tapi lihat, sekali mereka masuk ke arah zona, mereka bakal jadi magnet bomnya BTR. Karena nggak mau terpojok oleh Blue Zone. Iya, mereka pusing tuh. Mereka mau tabrak BTR atau mereka ingin ngeflank ke arah sebelah kiri. Karena sebelah kiri juga sedang ada pertempuran antara Livescape dan juga NFT kali ini. Namun Void juga sedang berperang dengan tim Aura di mana 2 pemain Aura berhasil mereka amankan. Dan kita lihat split camp kali ini di mana 2 titik pertempuran terjadi. Tapi kita bakal fokuskan ke arah NFT-nya terlebih dahulu karena Livescape sudah perlahan-lahan mendaki daerah kekuasaan dari tim NFT. Terlihat 1 pemain yang dipulangkan menuju ke arah lobby. Dan lihat pergerakan demi pergerakan yang dibuat oleh Livescape. Begitu meyakinkan, lagi-lagi NFT
kali ini harus dibuat tryhard untuk 2 game berikutnya. Betul, dari NFT dipulangkan di posisi 13 berarti tidak mendapatkan point placement. 12 tim tersisa, 42 yang masih alive. Kali ini dari Nero tidak mau harus bergerak dan harus melawan tim RRQ di mana McClary knock out dari Miliana dipulangkan karena lobby menyisakan 2 pemain lagi. Tapi dari RRQ tipis banget. Gak mudah juga nih, mereka harus mau gak mau perang dengan tim zone atau masuk ke arah open field. Ya mau gak mau mereka harus ngeretek tempat milik Zone Esports seperti yang mereka lakukan di hari kedua kemarin. Tapi sayangnya kemarin mereka kalah dari segi jumlah dan diganggu oleh victim. Betul, kali ini mereka punya kendaraan, akankah mereka melakukan play yang sama? Mereka bakal ingin di arah open field ya, tampaknya Livescape pun gak sepenuhnya aman. Mereka harus bergerak dengan beriringan dengan zona menuju ke arah open field yang BTR punya rumah kali ini. Oke, Bigetron sudah mendapatkan kompon mereka. Mereka nge-split 2-2 kalau nggak salah. 2 orang di kompon, 2 orangnya di bagian lower ground seberang kompon yang sedang ditempati oleh Liquid. Dan melihat pergerakan dari Skylight, Pinky dipulangkan ke arah lobby. Masih ada 38 yang masih bermain untuk di game menit ke-20 untuk Erangel yang kedua. Sementara Livescape yang sudah mulai bergerak perlahan agak di tengah ternyata mereka ya. Betul, ini sulit banget bagi tim Livescape karena ketika mereka maju ini akan dijepit oleh tim Boom juga. Tapi mau nggak mau mereka harus sporting di bagian lapangan tersebut. Sedangkan dari tim Livescape mengambil tempat yang sama seperti mereka WC dia kemarin. Dicukupkan dengan fortingan mobil ke arah depan untuk memblok peluru-peluru dari arah depan mereka. Tapi mereka butuh kesabaran sih. Mereka harus benar-benar tepat untuk berotasi dan ini granat lemparan ke arah poin tapi ternyata RRQ yang bakal pecah fight terlebih dahulu bertemu dengan tim Nero. Peko tumbang, tinggal 2 atau 3 player aktif dari tim RRQ yang masih bertahan sejauh ini. Voldemort akan melemparkan granatnya kembali dan Nero pun rata. Ada gangguan dari Bonafide. 3-way showdown dan third party is real. Nero pulang ke arah lobby dan RRQ kali ini akan menghadapi tim Bonafide di mana Tuyul, lihat Tuyul berani banget untuk tabrak ke bagian atas, mendapatkan 1 pemain dan Tuyul masih bisa selamat. Sedikit buying time dan ada body system di mana Hans For You akan memberikan backup tapi RRQ rotasi di waktu yang begitu tepat namun tembakan dari belakang membuat 2 pemain mereka tumbang. 2 player aktif tersisa, touchdown di celah yang begitu tipis tapi ada third party. Alter Ego ingin join di pesta Bonafide dan juga RRQ dan RRQ pun rata. Terlalu banyak tim yang mempunyai angle bebas ke RRQ. Betul, tampaknya terlalu banyak tim di angle yang sama. Akhirnya membuat RRQ harus pulang di posisi ke-10. 9 tim tersisa, 28 player masih live. Tim yang utuh kali ini masih ada Takai, Zone dan juga AE BTR. Dimana dari BFD dan juga dari AE masih player yang ke-knock. Tapi Renare dengan posisi yang cukup rapi dan juga timing yang tepat dapat knock ke arah lawannya. Sedangkan dari BTR dengan posisi mereka nggak perlu pindah terlalu jauh, mereka punya rumah juga tadinya sehingga mereka bisa tinggal mengontrol tim-tim yang pengen masuk ke area circle. Ya ini yang kita maksud tadi dibahas di awal-awal sebelum kita memulai hari ini. Harus diwaspadain banget untuk Bigetron ya karena mereka sering melakukan hal seperti ini di mana mereka ngegas di game-game terakhir dan ngebuat mereka tiba-tiba punya poin yang begitu banyak. Betul, tapi kita bakal lihat juga dari tim BTR. Tampaknya mereka harus survive one by one mereka. Nggak boleh terlalu ngumpul juga karena terlalu space ke arah tim lawan dan nggak boleh sampai kena juga karena akan bocor defense mereka. Ya tapi ternyata Boom juga memberikan tekanan ke arah Bigetron dan sepertinya dari Alter Ego mereka sudah merangkak naik dan merangkak masuk untuk menuju ke bagian dalam dari zona. Tapi lihat angle yang harus dicek oleh Alter Ego begitu banyak. Mereka harus fokus ke Livescape, mereka harus fokus ke arah Bigetron dan mereka harus fokus gimana cara mereka bisa masuk ke dalam zona. Betul, tapi kita bakal lihat dari BTR kali ini juga dengan posisi 4 orang masih hidup. Mereka bisa coba nge-flank ke arah tim Alter Ego di mana Luxi ditugaskan untuk menahan Alter Ego. Dari Ryzen mungkin nahanin Livescape dan juga berlain dari menahan sisi lainnya. 8 tim tersisa, 7 tim tersisa bahkan kali ini di mana cukup banyak tim yang berjatuhan. SG tumbang menyisakan 7 tim dan juga 22 player masih live. Betul sekali dan Boom yang menyisakan 2 pemain mereka kali ini mereka masih butuh bergerak untuk masuk ke dalam zona tapi area yang mereka punya sudah tidak terlalu banyak lagi. Ada Bonafide di kanan mereka, depan mereka ada Livescape. Zone Esports juga dalam proses dilema yang sama karena mau nggak mau mereka harus menghadapi Boom terlebih dahulu sebelum mereka bisa bergerak masuk ke dalam zona dan Zuxi di arah lain berhasil mendapatkan Hazelnuts dan juga Super Una. 2 pemain tumbang dari Alter Ego bahkan 3 pemain tumbang dari Alter Ego. Last man standing mereka akan bertahan dan masih butuh effort untuk masuk ke dalam zona. Betul, tapi kita bakal lihat ini dari sana Flykido melakukan revive tapi sebelum revive bakal nembak ke arah tim BFD di mana dari Ikiar Fokker tepatnya menemukan targetnya tapi Fokker mendengar bahwa ada tim zone lagi pengen masuk ke arah bakal terbuka angle shoot lagi menembakkan banyak. Flykido bakal nembak ke arah Fokker yang ada di lower ground tapi tampaknya bakal langsung nge-prone lagi dan menutup angle-nya. 5 tim tersisa, 12 yang masih live. Tampaknya dari Takai dan juga BTR masih lengkap dengan 4
player mereka. Betul, dan sepertinya Zone nggak bisa bertahan karena sudah terjebak, nggak bisa punya ruang gerak yang begitu banyak. Tinggal 3 tim yang tersisa dan granat dari Bigetron berhasil memulangkan 1 tim ke arah lobby. 2 tim tersisa, Bigetron versus tim Takai. Kali ini Robot versus Banteng. 4 lawan 4, jumlah yang seimbang tentunya dengan kondisi circle yang tidak menguntungkan untuk kedua tim ini. Betul, ini circle yang imbang lagi, tapi lihat dari BTR tampaknya sudah mulai mencari posisi di mana saja yang Takai akan ambil. Tapi dari posisi BTR mereka harus maju sedikit lebih jauh lagi, yang berarti mereka harus meninggalkan area rumah mereka. Takai punya lower ground yang berarti mereka nggak bisa ketembak, tapi bisa dilontarkan bom juga. Zuxi melakukan smoke ke arah rumah dalam upaya untuk coba membuka vision lebih luas lagi, sedangkan dari Liquid sudah ngeflank ke arah kiri. Ya, ini mungkin kuncinya di Liquid kali ya, yang bisa memberikan distraction. Tapi sepertinya dari Liquid akan berkumpul kembali, tidak ingin mengambil resiko yang terlalu banyak. Dan Liquid yang membuka jalan untuk terlebih dahulu menuju ke bagian tengah dari circle berikutnya. Membuka vision, tapi dari Zuxi terkena spray dari seorang Hades membuat dia cukup low, tapi tidak sampai ditumbangkan. BTR mulai melontarkan bom juga ke arah tim Takai yang sudah megang bagian low ground. Tapi lihat dari Liquid langsung menginjak high groundnya, menghentikan pergerakan Takai untuk maju lebih jauh lagi. Betul, bahkan Molotov juga dilemparkan untuk membatasi pergerakan dari tim Takai. Tidak dibuat untuk terlalu bebas pergerakan dari Takai ketika kondisi berimbang seperti ini. Molotov yang tidak connect ke arah pemain-pemain dari Takai. Tapi lihat kondisi dari Takai, 2-1-1 split yang mereka lakukan menghindari letupan granat yang berbahaya dari Bigetron. Betul, dan sementara kita bakal lihat dari Zuxi masih menggunakan high ground advantage dia untuk coba membuka vision dan juga memberikan informasi kepada teman-temannya di mana letak lawan-lawannya. Tapi dari Zuxi tampaknya nggak lama lagi dapat menggunakan high ground advantage tersebut dan bakal langsung pindah posisi. Terspot 1 pemain dari Bigetron. Zuxi sudah kelihatan yang bergerak dari arah rumah dan belum masuk ke dalam zona. Akan di backup oleh pemain-pemain Bigetron yang lainnya. Ada Ryzen yang akan siap menyambut pemain dari tim Takai. Ini bisa aja Ryzen memberikan backstep dari arah sebelah kiri tim Takai. Betul, tapi Takai lihat. Mereka ngumpul di satu titik yang sama. Kalau BTR kelihatan itu mungkin bakal di-pick 4 orang sekaligus. Betul, ini yang sangat berbahaya juga tentunya. Sebenarnya dari 2 tim ini punya setup yang rapi untuk masing-masing tim. Cuma tinggal masalah timing yang menurut gue siapa yang akan mendapatkan momentum terlebih dahulu. Apakah ini momentum untuk Takai? Granat lempar bertukar arah Ryzen akan segera meletup. Tidak ada splash damage yang masuk ke arah Ryzen. Zuxi pun berhasil merangkak perlahan-lahan untuk masuk ke dalam zona. Dan lihat dari Kean, Crush, 2 pemain begitu tertib untuk mengontrol angle sebelah kiri. Tidak dibiarkan pemain-pemain Bigetron yang bergerak dari arah rumah punya ruang gerak yang begitu luas. Betul, tembak-tembakan lontarkan tapi belum ada yang sampai connect. Tapi akhirnya Kean tertumbangkan membuka kesempatan bagi BTR untuk maju ke depan. Hades terkena headshot kali ini bahkan hampir tumbangkan juga oleh seorang Ryzen menemukan letak front seorang Hades kali ini. Hitmarknya connect. Lontarkan terus menumbangkan seorang Hades membuat kondisi 4 lawan 2. Akankah mereka maju ke lane dari Takai tanpa kemudian keluar? Dapatin 1 trade kali ini bahkan 2 knock dan membuat keadaan kembali stalemate untuk kedua tim ini. Betul, kondisi kembali berimbang 2 lawan 2 tapi pergerakan dari seorang Grimori dengan MG. Trinya kali ini cukup dekat dengan 2 pemain dari Bigetron. Mungkin tidak ada granat lagi bagi seorang Grimori dan lihat yang dilakukan oleh seorang Ryzen. Membuka vision untuk memberikan informasi ke arah pemain Bigetron yang lainnya. Sudah mulai bangkit dan ternyata Luxi juga berhasil diamankan kali ini. Kondisi yang benar-benar berbahaya kali ini 3 lawan 1. Last man standing untuk Bigetron. Yang masih bertahan adalah seorang Luxi yang ada di bagian depan. Cukup dekat dengan Grimori, sudah mulai bangkit kali ini jump shoot. Dan ternyata tidak berhasil mendapatkan sebuah knock dan langsung dipus begitu saja berhasil mendapatkan 2 namun winner chicken dinner berhasil diamankan oleh Takai. Banteng yang menyeruduk Robot di game ketiga hari ini. Betul, keadaan yang sempat berbahaya bagi tim Takai dibalikan secara instan dan langsung di-secure jadi oleh tim Takai di game kita yang ketiga untuk hari terakhir. Kali ini Takai dengan WJD mereka peroleh akan melesat juga poinnya menuju ke papan tengah atas kali ini. Betul, 9 poin eliminasi dikumpulkan oleh Takai dengan momen yang begitu dramatis di momen-momen akhir. Trade knock terjadi, momentum demi momentum diuntungkan untuk kedua tim secara bergantian. Dan